Studi kasus job crafting kali ini apa sih? Yuk kita pahami dulu studi kasusnya. Fatima seorang manajer tingkat menengah yang memiliki etos kerja tinggi dan ide-ide brilian. Ia memiliki ide tentang social media marketing strategi untuk perusahaannya. Kemudian Fatima menelpon pimpinannya dan menjelaskan bagaimana idenya. Ia kecewa karena idenya tidak disetujui oleh pimpinannya. Fatima sadar bahwa ia terlalu banyak menghabiskan waktu untuk timnya. Ia mencari cara untuk mengubah hubungannya dengan tim, sehingga aktivitas menggabungkan minatnya pada strategi media sosial dengan aktivitas tim yang lebih berpusat pada pemasaran baru dapat berjalan dengan baik. Fatima memutuskan untuk melakukan konfigurasi ulang terhadap pola kerja dirinya dan tim. Ia memilih anggota timnya yang mungkin dapat membantu menerapkan strategi barunya. Kemudian ia menjelaskan kepada timnya mengenai social media marketing strategi dan bagaimana menjalankannya. Fatima dan tim merasa senang dan puas. Ia berhasil menaikkan brand awareness perusahaan. Pekerjaannya meningkat dan ide-idenya berkembang. Fatima mampu membentuk pekerjaannya menjadi pekerjaan yang memuaskan. Masalah yang harus kita selesaikan dalam studi kasus ini adalah: haruskah organisasi berupaya menciptakan pekerjaan yang memuaskan untuk karyawan? Apakah prinsip job crafting relevan dengan studi kasus? Dan apakah ada potensi kerugian? Nah, sebelum menjawab masalah, yuk kita cari tahu sebenarnya job crafting itu apa sih? Job crafting adalah proses proaktif karyawan dalam mengubah batasan mental untuk mendefinisikan ruang lingkup fisik, emosional, kognitif, dan relasional dari sebuah pekerjaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi job crafting adalah model kepemimpinan, diskresi atau kebebasan mengambil keputusan, kompleksitas tugas, interdependensi tugas, situasi lingkungan kerja, dukungan organisasi, dan yang terakhir adalah kemampuan kognitif. Job crafting ini bersifat individu, namun saat ia sudah mendapatkan cara, ia akan mengajak orang lain yang dapat membantu merealisasikan apa yang diinginkan. Nah, setelah kita mengetahui job crafting itu apa, yuk kita selesaikan permasalahannya. Haruskah organisasi berupaya menciptakan pekerjaan yang memuaskan untuk karyawan? Tidak, sebuah organisasi dibentuk untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini, tujuan dari perusahaan adalah mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Untuk itu, perusahaan harus mengelola sumber dayanya dengan baik. Sumber daya yang harus dikelola perusahaan sangat banyak, yaitu ada manusia, uang, material, teknologi, metode, dan pasar. Salah satu sumber daya yang penting adalah manusia, di mana perusahaan harus merekrut karyawan yang berkompeten dan menjalankan pekerjaannya sesuai visi misi perusahaan. Apabila karyawan tidak sesuai dengan tujuan perusahaan, maka harus diambil jalan keluar. Maka dari itu, seharusnya karyawan menyesuaikan diri dengan perusahaan sehingga dapat mencapai tujuan perusahaan yang diinginkan. Apakah prinsip-prinsip job crafting relevan dengan studi kasus ini? Tentu iya, karena sesuai dengan teori dari Tim Becker. Increasing structural job resources. Fatima sebagai mid-level management mampu menempatkan dirinya sebagai bawahan dari pimpinannya. Terbukti dengan Fatima yang mengupayakan idenya kepada pimpinan, namun idenya tidak digubris oleh perusahaan. Dan Fatima mampu menempatkan dirinya sebagai atasan dari karyawannya. Terbukti dengan Fatima menguasai jawaban atas pertanyaan dari karyawannya. Increasing social job resources.
Fatima mampu berinteraksi dengan karyawannya sebagai teman untuk dapat mengetahui langsung masalah yang terjadi di lapangan. Challenging job demands. Fatima memiliki solusi dengan menerapkan job crafting tanpa menekan bawahannya. Selain itu, melakukan desentralisasi, yaitu melibatkan karyawannya dalam pekerjaannya, sehingga Fatima tidak terlalu mendominasi. Decreasing hindering job demands. Fatima menjadi pribadi yang proaktif sehingga Fatima sukses dalam bekerja, dan hal ini memicu karyawannya menjadi pribadi yang proaktif. Apakah ada potensi kerugian pada job crafting? Akan ada konflik jika tujuan individu tidak sesuai dengan tujuan organisasi. Karena metode pekerjaan dapat memengaruhi produktivitas, potensi kerugian ini dapat diminimalisir dengan mengontrol produktivitas.